Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari MU yang melakukan transfer gila dengan mendatangkan Mason Mount dan mengincar Frenkie de Jong dari Barcelona. Sementara Liverpool baru saja mengaktifkan klausul rilis Dominic Szoboszlai dan siap memberikan tawaran resmi untuk Federico Valverde yang akan dilepas oleh Real Madrid. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada MU yang kembali membuka asa untuk memboyong Frenkie de Jong dari Barcelona. Selain itu, skuad Setan Merah juga tertarik dengan Emiliano Martinez. Manchester United belum menyerah untuk mendatangkan Frenkie de Jong. Pemain asal Belanda ini sudah diminati oleh Setan Merah sejak musim dingin 2023 lalu. Sayangnya saat itu tawaran mereka langsung ditolak oleh Barcelona. Akan tetapi di musim panas ini mereka kembali membuka peluang untuk merayunya ke Old Trafford. Apalagi Barcelona harus mengurangi beban keuangan mereka di bursa transfer kali ini. Selain itu peluang ini terbuka lebar setelah Blaugrana mendatangkan Ilkay Gundogan. Kiper utama Manchester United yakni David De Gea santer dikabarkan bakal hengkang di musim ini. Pergiannya tentu bakal meninggalkan lubang yang besar di area pertahanan Setan Merah. Dilansir dari Football Insider, The Red Devils sudah memiliki beberapa nama untuk menggantikan De Gea. Salah satu daftar nama tersebut ada Emiliano Martinez dari Aston Villa. Laporan ini menyebutkan kalau kiper asal Argentina tersebut sudah teruji secara kualitas. Hal itu dibuktikan saat Emiliano memenangkan Piala Dunia 2022 lalu. Peluang Manchester United menggait pemain 30 tahun itu cukup lebar. Pasalnya, sang pemain dikabarkan ingin bermain di klub yang berkompetisi di Liga Champions. Liverpool siap mengajukan tawaran resmi untuk mendatangkan Federico Valverde dari Real Madrid. Sementara Arsenal tinggal menunggu waktu untuk meresmikan kedatangan Declan Rice dari West Ham United. Masa depan Federico Valverde di Real Madrid masih menjadi tanda tanya. Pemain asal Uruguay ini diprediksikan akan kesulitan menembus skuad utama Los Blancos di musim depan. Pasalnya baru-baru ini El Real meresmikan perekrutan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Kedatangannya membuat pilihan Carlo Ancelotti di lini tengah semakin menggemuk. Maka dari itu Real Madrid pun gak keberatan kalau harus melepasnya di bursa transfer kali ini. Mendengar hal itu, skuad The Reds siap memberikan proposal resmi. Kabarnya tawaran tersebut bernilai 77 juta pounds atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Selain Liverpool, Chelsea dan Manchester City juga tertarik mengamankan jasa Valverde. Arsenal selangkah lagi akan mendatangkan Declan Rice dari West Ham United. Gelandang 24 tahun itu diisukan sudah memberikan persetujuan kepada skuad Meriam London. The Gunners sendiri kabarnya telah setuju membayar 105 juta pounds atau sekitar 2 triliun rupiah. Harga ini akan menjadi rekor transfer termahal bagi Arsenal. Kedua belah pihak tinggal menyelesaikan detail kecil tentang administrasi pembayaran. Dengan ini, Arsenal berhasil menikung dua Manchester yang sebelumnya juga memberikan tawaran untuk Rice. Newcastle United kembali kepincut pemain dari Liga Italia dengan mengincar Gleison Bremer dari Juventus. Sedangkan ada Aston Villa yang siap menebus Ferran Torres dengan status pinjaman dari Barcelona. Newcastle United kembali mengincar bintang Serie A lainnya usai mendatangkan Sandro Tonali dari AC Milan. Kini skuad The Magpies ingin memboyong bek Juventus Gleison Bremer. Skuad asuhan Eddie Howe kepincut dengan penampilan apik Bremer di musim ini. Pemain asal Brazil sukses tampil kokoh dengan menjalani 43 pertandingan di semua kompetisi. Peluang The Magpies untuk mendatangkan pemain 26 tahun tersebut cukup terbuka. Sebab Juventus siap melepas sang pemain jika ada klub yang menebusnya sebesar 50 juta euro. Aston Villa bergerak memburu incaran baru untuk mengisi lini serang. Manajemen The Villa siap datangkan Ferran Torres dari FC Barcelona di bursa transfer kali ini. Skuad asuhan Unai Emery kabarnya akan mendatangkan Torres dengan status pinjaman. Pemain yang pernah bermain di Manchester City itu berpeluang kembali merumput di Liga Inggris. Daily Mail menyebutkan Barcelona siap menego sang pemain dengan status pinjaman plus opsi sebesar 21 juta pounds. Torres sendiri kabarnya siap pergi demi menit main yang lebih besar. Klub-klub Arab Saudi masih bergerak aktif merayu bintang top Eropa. Kini giliran winger asal Jepang yaitu Takefusa Kobo yang digoda dengan tawaran gaji selangit. Namun tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Kubo. Mantan pemain Real Madrid itu menolak tawaran gaji sebesar 40 juta euro atau setara 656 miliar rupiah.
Alasannya, Kubo masih ingin membuktikan kualitasnya di sepak bola Eropa. Selain itu, dia juga memiliki hasrat besar untuk membawa Real Sociedad berjaya di Liga Champions di musim depan. Romelu Lukaku baru saja menolak tawaran gaji fantastis dari Al Hilal karena masih ingin membuktikan kualitasnya di benua Eropa. Sementara ada Al Nassr yang hampir gagal merekrut Hakim Ziyech karena sang pemain mengalami masalah lutut saat menjalani tes medis. Romelu Lukaku menolak tawaran gaji fantastis dari raksasa Arab Saudi, Al Hilal. Pemain asal Belgia itu ditawarkan gaji sebesar 45 juta euro atau sekitar 738 miliar rupiah per tahun. Lukaku punya alasan kuat dalam menolak tawaran besar dari Arab Saudi. Ex-Chelsea itu masih berambisi membuktikan kualitasnya di sepak bola Eropa. Manajemen Al Hilal berniat menjadikan Lukaku bintang terbaru mereka. Sebelum ini, mereka sudah meresmikan Kalidou Koulibaly dan Ruben Neves dari Wolves. Hakim Ziyech terancam gagal bergabung bersama klub asal Arab Saudi yakni Al Nassr. Pemain asal Maroko ini bermasalah saat melakukan tes medis. Skuad Global Club memiliki keraguan dengan cedera lutut yang dimiliki oleh Ziyech. Nantinya mereka akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan. Apabila gagal, ini bukan pertama kalinya Ziyech mengalami kegagalan saat tes medis. Pada bulan Januari lalu, dia juga nggak lolos tes medis saat bergabung dengan Paris Saint-Germain. Masuk ke kabar resmi, ada Liverpool yang baru saja mengaktifkan klausul rilis Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig. Selain itu, skuad The Reds juga merilis jersey away untuk dilakukan musim depan. Liverpool mengincar amunisi anyar untuk menjalani musim baru. Skuad The Reds dikabarkan tertarik mendatangkan Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig musim panas ini. Gelandang 22 tahun ini jadi salah satu pemain yang mencuri perhatian lewat penampilan apiknya. Dari 46 laga, Szoboszlai sukses melesakkan 10 gol dan 13 assist di semua kompetisi. Penampilan gemilang ini membuat Jurgen Klopp kepincut mendatangkannya. Bahkan Liverpool sudah mengaktifkan klausul rilis pemain Hungaria ini sebesar 60 juta pounds atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Namun masih belum tahu berapa lama dia bakal menandatangani kontrak di Anfield. Nantinya Szoboszlai akan menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan. Liverpool baru saja merilis jersey kandang yang digunakan untuk musim depan. Seragam yang masih menggunakan apparel Nike ini terlihat berwarna dasar putih dan diselingi warna hijau. Warna hijau terlihat pada bagian atas kanan dan kiri bawah baju. Jersey ini terinspirasi dari seragam musim 1995-1996 di saat masa kejayaan Ian Rush dan Robbie Fowler. Dalam perilisannya terlihat pemain dengan nama-nama mentereng seperti Darwin Núñez dan Cody Gakpo. Kabarnya jersey ini akan diperjualbelikan mulai tanggal 7 Juli mendatang. Tottenham Hotspur resmi merekrut James Maddison dari Leicester City. Kedatangan Maddison dikonfirmasi langsung oleh jurnalis kenamaan asal Italia yakni Fabrizio Romano. Romano menambahkan pemain asal Inggris tersebut didatangkan dengan cukup murah yakni sekitar 46 juta euro. Kabarnya Spurs akan mengikat dirinya hingga tahun 2028 mendatang. Kedatangan Maddison jadi rekrutan kedua yang diresmikan The Lily-Whites. Sebelumnya mereka sudah mendatangkan kiper dari Empoli yakni Guglielmo Vicario dengan mahar 20 juta euro. Aston Villa mulai bergerak untuk menambahkan amunisi baru pada bursa transfer kali ini. Tim dengan julukan The Villa ini secara resmi merekrut Pau Torres dari Villarreal. Manajemen Aston Villa sudah mencapai kesepakatan dengan pihak Villarreal. Keduanya sepakat dengan jumlah kontrak yang mencapai 40 hingga 60 juta euro. Kedatangan Torres ke Aston Villa sekaligus memupuskan harapan klub lainnya yang mengincar dirinya. Klub tersebut salah satunya ialah Manchester United dan Barcelona. MU dipastikan mencapai kesepakatan untuk merekrut Mason Mount dari Chelsea. Di sisi lain, Cesar Azpilicueta lebih memilih pinangan dari Atletico Madrid dibandingkan tawaran dari Inter Milan. Manchester United akhirnya melakukan aktivitas transfer di musim panas ini. Skuad Setan Merah baru saja mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Mason Mount dari Chelsea. Gelandang asal Inggris ini ditebus dengan mahar 60 juta pounds atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Mount akan dikontrak selama 5 tahun hingga tahun 2028 mendatang. Kedatangan sang pemain merupakan permintaan langsung dari pelatih Erik ten Hag. Dia diharapkan bisa berbicara banyak sebagai amunisi untuk menjalani Liga Champions di musim depan.
Chelsea baru saja meresmikan transfer penyerang muda Villarreal, Nicolas Jackson. Striker 22 tahun itu ditebus Chelsea dengan mahar 32 juta pound sterling atau sekitar 610 miliar rupiah. Jackson diganjar kontrak jangka panjang selama 8 musim hingga 2031 mendatang. Kedatangannya merupakan perekrutan Mauricio Pochettino di musim panas ini. Bukan tanpa alasan, skuad The Blues mengamankan jasanya di bursa transfer kali ini. Pemain asal Senegal itu sukses melesakkan 13 gol dari 38 laga di semua kompetisi. Masa depan Cesar Azpilicueta di bursa transfer kali ini akhirnya mendapatkan kepastian. Bek asal Spanyol ini baru saja menerima pinangan dari Atletico Madrid. Dia dikabarkan bakal menandatangani kontrak selama 2 tahun hingga 2025 mendatang. Kepastian ini sekaligus mematahkan harapan Inter Milan. Padahal sebelum ini dia dirumorkan sudah mencapai kesepakatan bersama skuad Nerazzurri. Namun dengan alasan keluarga dia lebih memilih hengkang ke Spanyol. Bayern Munchen resmi menggait bek andalan Napoli yakni Kim Min-jae. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh jurnalis kenamaan asal Italia yakni Fabrizio Romano. Romano mengatakan bek asal Korea Selatan tersebut sepakat dengan tawaran kontrak yang diajukan oleh Die Roten. Kim Min-jae akan menandatangani kontrak selama 5 tahun ke depan. Kedatangannya ke Allianz Arena sekaligus memupuskan harapan dari klub-klub Eropa yang mengincarnya. Beberapa tim itu seperti Manchester United dan Paris Saint-Germain. Milan Skriniar resmi berseragam Paris Saint-Germain di musim depan. Kedatangannya ke skuad Les Parisiens sekaligus mengakhiri pengabdiannya selama 6 tahun bersama Inter Milan. Bek asal Slovakia tersebut didatangkan Les Parisiens dengan status bebas transfer. Kesepakatan antara keduanya sudah dilakukan sejak bulan Januari 2023 lalu. Sebenarnya skuad Nerazzurri sangat ingin mempertahankannya di musim depan. Namun Skriniar menolak tawaran kontrak baru karena ingin mencari pengalaman di luar sepak bola Italia. Paris Saint-Germain baru saja mencapai kesepakatan untuk mengamankan jasa Lucas Hernandez. Bek timnas Prancis ini didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan musim depan. Saudara Theo Hernandez ini didatangkan dengan mahar 50 juta euro atau sekitar 818 miliar rupiah. Namun masih belum diketahui detail kontrak yang disepakati oleh kedua pihak. Nantinya dia bakal menjalani tes medis dalam seminggu ke depan. Peresmiannya akan diumumkan bersamaan dengan kedatangan Luis Enrique. Paris Saint-Germain resmi menunjuk Luis Enrique sebagai pelatih anyar dan langsung meminta dibelikan Joao Felix dari Atletico Madrid. Di kabar penutup, ada Christopher Galtier yang ditahan kepolisian Prancis karena kasus diskriminasi saat masih menjadi pelatih OGC Nice. Paris Saint-Germain akhirnya menemukan sosok anyar untuk menjadi pelatih musim depan. Sosok tersebut yakni Luis Enrique yang sebelumnya menakodai timnas Spanyol. Menurut Fabrizio Romano, pelatih asal Spanyol ini akan dikontrak selama 2 tahun hingga 2025 mendatang. Dia diharapkan bisa menggantikan tugas Christopher Galtier yang gagal menjalankan tugasnya. Luis Enrique diberikan amanat untuk bisa membawa skuad Les Parisiens berbicara banyak di Liga Champions. Pasalnya, PSG selalu bernasib sial di kompetisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, sang pelatih diperkirakan akan cepat beradaptasi di PSG. Sebab di sana terdapat beberapa pemain yang pernah diasuhnya seperti Marco Asensio dan Carlos Soler. Usai dipastikan melatih, pelatih 52 tahun ini sudah punya daftar pemain yang ingin direkrutnya. Salah satunya ada Joao Felix yang musim lalu dipinjamkan ke Chelsea. Roberto Firmino akhirnya menemukan tim baru untuk dibela pada musim depan. Penyerang asal Brazil ini baru saja mencapai kesepakatan dengan Al Ahly yang bermain di Saudi Pro League. Firmino bakal menandatangani kontrak selama 3 tahun hingga 2026 mendatang. Dia juga dijadwalkan menjalani tes kesehatan dalam beberapa hari ke depan. Kedatangannya ke Timur Tengah memupuskan harapan klub-klub besar Eropa. Klub-klub tersebut ada AS Roma, Barcelona, AC Milan hingga Real Madrid. Christopher Galtier dan anaknya Vlahovic resmi ditahan oleh kepolisian Prancis. Mantan pelatih Paris Saint-Germain ini dilaporkan karena kasus rasisme yang dilakukannya saat masih melatih OGC Nice. Saat itu, pelatih asal Prancis ini melakukan diskriminasi kepada orang berkulit hitam. Gak cuma itu, dia juga sempat melarang pemainnya yang muslim untuk gak beribadah. Sebelum ditahan, dia sudah melakukan proses pemeriksaan yang cukup lama. Dia ditahan sampai sidang pertama yang akan dilakukan pada tanggal 15 Desember mendatang. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari sebuah cerita 3615. Ini si Mbappe rumornya kesana sini, tahu-tahu masih di PSG aja. Wah, klub sekelas Real Madrid aja bisa di-prank sama Mbappe, gimana dengan Liverpool dan Barcelona ya guys? Komen di bawah ya, sampai jumpa.